Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashabul Kahfi, biasa dipanggil Asfi. Saya dari sarinadinet.com, jual beli dan servis laptop dan PC desktop. Di depan saya ada sebuah PC desktop dari Pak Jonathan. PC desktopnya Pak Jonathan ini bermasalah ketika dinyalakan muncul seperti itu. Dia reboot and select proper boot device. Jadi ini adalah masalah boot device. Tekan sembarang untuk continue booting. Nah, saya tekan sembarang tetap dia tidak mau booting karena apa? Dia tidak mau baca Windows itu di mana. Windows itu ada di dalam SSD ini. SSD di sini pakai SSD ADATA SU650 480 GB. Jadi bukan di hard disk ya. Hard disk ini 1 tera. Ini kondisinya nggak begitu baik. Jadi dikasih SSD supaya tambah cepat. Nah, kenapa dia tidak mau booting ke SSD? Ini karena ada banyak hal. Yang pertama karena pengaturan BIOS-nya. Yang kedua karena masalah koneksi kabel. Bisa jadi kabel SATA yang sudah rusak atau waktu ganti. Bisa jadi kemungkinan kabel powernya rusak ganti. Atau kemungkinan terburuk ya Windows-nya itu sendiri yang ada di dalam SSD ini rusak. Entah Windows-nya rusak, kemungkinan selanjutnya kemungkinan terburuk lagi adalah SSD-nya. Nah, kita perlu ngecek satu persatu. Tadi pertama kali dinyalakan saya cuma berasumsi yang terbaik. Oh, ini mungkin kabelnya minta dilepas dipasang lagi karena memang agak miring tadi. Saya lepas lagi dan ternyata masih seperti itu. Jadi setiap kali di restart, saya restart PC desktopnya. Nah, ini selalu muncul seperti itu lagi. Saya tekan sembarang, tekan enter, tekan spasi, tetap dia akan mencari. Sebenarnya ada boot device atau boot manager yang isinya Windows itu ada di dalam SSD tapi tidak dibaca sini. Jadi kita perlu masuk ke settingan BIOS. Di settingan BIOS ini sebagian besar PC desktop menggunakan tombol delete. Nah, di BIOS itu ada banyak pengaturan. Pertama saya setting ke defaultnya dulu. Restore to default. Saya kembalikan ke defaultnya. Semua pengaturan kembali ke default. Nah, di sini terdeteksi hard disk ada 2. ADATA SU650 SSD yang tadi di atas sama hard disk Seagate 1000 GB atau 1 tera. Jadi masalah deteksi hard disk, masalah kabel itu sudah terpecahkan, bukan masalah kabel. Intinya dua-duanya terdetek. Tinggal gimana caranya dia bisa membaca SSD ADATA SU650 ini yang ada Windows-nya. Selanjutnya kita perlu ngecek di boot option. Di boot option ini ada pengaturan untuk dia akan booting ke UEFI and legacy. BIOS itu ada 2. BIOS lama namanya legacy, BIOS baru namanya UEFI. Umumnya Windows 7 masih menggunakan BIOS legacy, Windows 8, Windows 10 menggunakan UEFI. Nah, BIOS legacy dia hanya akan membaca sistem partition MBR. Sedangkan BIOS UEFI dia bisa membaca sistem partition GPT atau GPT. Masalahnya, kalau semisal hard disk kita diinstal Windows dengan partition GPT, maka hanya bisa dibaca oleh BIOS UEFI. Sedangkan kita kalau install Windows 7 dengan sistem partition MBR, maka hanya bisa dibaca oleh BIOS legacy. Jadi gampangannya BIOS legacy untuk BIOS lama, BIOS UEFI adalah BIOS baru. Sekarang settingannya UEFI legacy ya. Saya setting ke legacy only. Karena memang beberapa harus disetting spesifik legacy only. Kita coba save change and reset. Nah, dengan settingan BIOS legacy dia tidak mau baca. Sekarang kita cek ke BIOS UEFI. Saya tekan delete untuk masuk BIOS lagi. Di sini BIOS-nya saya rubah lagi.
ke UEFI. Jadi dia akan mencari sistem partition GPT yang biasanya akhirnya dia mau loading masuk Windows. Dia mau loading masuk Windows. Jadi untuk mengetahui ini SSD atau hard disk menggunakan sistem partition GPT atau MBR, kita perlu ngecek ke CMD. Kita cek di Start, CMD. Kita klik kanan, Run as Administrator. Di sini saya ketik disk part. Disk part itu untuk melihat disk volume. Jadi kita list disk dulu. Jadi di dalam PC ini ada dua. Disk 0 itu adalah sistem Windows 10. Dia, kalau kita perhatikan di sebelah kanan sini ada GPT itu ada bintang. Nah, ini artinya disk 0 itu menggunakan sistem partition GPT. Disk 1 menggunakan sistem partition GPT. Maka supaya bisa dibaca oleh BIOS-nya harus disetting UEFI. Itulah sebabnya kenapa tadi ketika disetting legacy atau disetting otomatis dia tidak mau membaca Windows 10 di GPT. Baik, penjelasannya begitu. Cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Agar ilmu ini menjadi berkah, saya minta tolong untuk komen, like, share, dan sangat berterima kasih lagi jika Anda subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.